ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rosyad TV serta pendengar Medan Mengaji, Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk bersua di media televisi kita Rosyad TV ini. Baik, kita masih berbicara di klinik pranikah, di mana di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan di antara hak seorang istri, yaitu hak yang berupa materi dan juga hak yang berupa non materi. Yang materi itu seperti mahar ataupun kebutuhan dan kebutuhan sandang pangan serta papan, tentunya sesuai dengan kesanggupan seorang kepala rumah tangga. Kemudian juga terkait dengan yang non materi, yaitu seperti mempergauli ataupun bersikap baik terhadap kaum wanita atau terhadap para istri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum khairul li ahli wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk terhadap istri-istri mereka, keluarga mereka. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap sikapku terhadap keluargaku. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang lalu juga telah kita bahas, yaitu di antara husnul ushrah ataupun bergaul dengan cara yang baik terhadap istri ataupun keluarga, yaitu di antaranya ya memberikan kemaafan, sering memberikan kemaafan sebagaimana yang sudah kita bahas secara panjang lebar. Kemudian juga ikhwafiddin, di antara sikap baik terhadap para istri yaitu bersikap lemah lembut, ya, bersikap lemah lembut. Baik, kita akan lihat contoh-contohnya dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah ini. Di antaranya ikhwafiddin, bagaimana sikap beliau, bagaimana bergaulnya beliau terhadap istri beliau, yang kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, seolah tidak ada seorang yang lebih romantis terhadap istrinya melainkan beliau. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang merasa bahwasanya di sana ada ikon seorang lelaki yang romantis, maka dalam Islam itu sudah ada. Di dalam Islam
ada ikon seorang yang romantis. Dan dia tidak perlu mencari di luar Islam. Sudah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sadaqallah, betul Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah, contoh yang baik pada diri kalian. Contoh yang baik untuk diri kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang berharap Allah, pertemuan dengan Allah dan berharap kebaikan di hari akhirat kelak. Artinya ikhwah, kalau kalian mau berharap perjumpaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua lini kehidupannya. Dari semua lini kehidupannya. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini kita harus fahami, kita sebagai seorang muslim sudah ada contoh di semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam masalah rumah tangga, termasuk juga bagaimana cara beromantis terhadap seorang istri. Jadi nggak perlu dia mengambil contoh bagaikan pasangan Romeo dan Juliet, nggak perlu lagi ikhwah, sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat ya, kita akan lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergaulnya mereka terhadap istri-istri beliau. Dan kita sebagai seorang muslim sangat penting sekali untuk menirunya. Ya, apalagi kita itu meniru Rasulullah. Setiap kita meniru Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita singgung pada kajian lalu, baiknya kita terhadap keluarga kita itu merupakan standar kebaikan seseorang. Baik pergaulannya dengan keluarganya, berarti orang ini merupakan seorang yang baik. Buruk bergaulnya dengan keluarganya, berarti dia adalah orang yang buruk. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Bagus muamalahnya, bagus muasyarahnya, bagus pergaulannya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku ketimbang kalian seluruhnya. Baik, kita lihat contoh. Di antaranya ikhwah dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja ketika minum bekas bejana istrinya, beliau sengaja meletakkan bibir beliau di tempat bibir istri beliau. Demikian juga makan. Kita lihat di hadisnya ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum dan waktu itu aku sedang haid. Summa unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdifihi. Kemudian setelah aku minum, sisa air minum ini aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas lihat ikhwafiddin, luar biasanya Rasulullah. Bagaimana perkara yang sebenarnya mungkin kita menganggap perkara kecil, atau sebagian orang menganggap itu gak perlu. Tapi Rasulullah SAW melihat ini suatu perkara yang kecil namun sangat besar, sangat dalam berbekas di hati seorang istri. Kata Aisyah, aku minum, waktu itu aku sedang haid. Lantas setelah aku minum, sisa airku ini aku berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana perlakuan Rasulullah. Beliau lantas mengambil gelas tersebut dan meletakkan bibirnya di tempat bibirnya Aisyah. Ya, tempat bibirnya Aisyah. Jadi kalau Aisyah minum di sini, beliau sengaja mencari di mana tadi letak bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disitulah beliau meletakkan bibirnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian wa ta'arraqu al-'araq wa ana haid. Aku juga makan. Araq ini ikhwah, kalau ada tulang itu ada sisa daging-daging yang lengket di
di tulang. Nah itu dikatakan arak. Aku makan daging yang di tulang itu. Wa ana haid, waktu itu aku sedang haid. Lantas thumma unawiluhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada sisa, aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala maudhi'i fiyya. Lantas beliau letakkan bibir beliau, mulut beliau di bekas gigitan aku. Insya Allah kan. Padahal aku waktu itu haid. Jadi di sini ikhwafiddin, sampai Aisyah radhiyallahu anha sangat berbekas di hati beliau. Diriwayatkannya kepada kita sikap beliau ini. Mungkin kalau kita sebagai seorang laki-laki, apalah bekas, atau mungkin sebagian kita ada yang mengatakan, ini nggak sopan, begitu kan? Masa bekas airnya diberikan kepada suami, bekas sisa minumnya diberikan kepada suami? Tapi Rasulullah SAW dalam bergaul dengan cara yang baik terhadap istrinya, beliau nggak masalahkan hal itu. Jangan-jangan sebagian kaum muslimin ada yang merasa jijik. Dengan apa ini? Bekas sisa air. Jijik dia dengan, merasa jijik dengan bekas gelas yang dipakai oleh istrinya. Apalagi meletakkan bibir di tempat bibirnya istrinya. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, cobalah, ya. Apalagi kalau begini loh, setelah mungkin minum susu ya, kita ambil gelas istri kita perhatikan di mana tuh letak bibirnya, atau sengaja kita ambil perhatian. Dek, tadi di mana sih minumnya? Di sini, Dek ya. Sengaja kita meletakkan mulut kita, bibir kita di tempat istri kita, sengaja depan istri kita. Masya Allah, itu dalam itu bekasnya, ikhwah. Ya, dalam sekali. Walaupun bagi seorang laki-laki ya cuman begitu saja kok. Apalah artinya? Jangan. Kita mungkin sebagai laki-laki yang lebih mengedepankan akal ketimbang perasaan, mungkin menganggap itu satu hal yang biasa-biasa saja. Tapi tidak bagi seorang wanita. Ya, tidak bagi seorang wanita. Perhatikan Rasulullah SAW. Juga di sini ikhwah, perhatikan. Kata Aisyah, aku minum dan aku sedang haid. Aku sedang haid. Dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kondisi mental seorang istri, wanita. Ikhwah, bagi yang punya istri ataupun yang punya anak perempuan, saya yakin mereka faham bahwasanya ketika wanita haid itu sensitivitas perasaannya sangat tinggi. Mudah sedih begitu. Mudah sedih, mudah mudah ngelongso gitulah kira-kira. Iya. Coba perhatikan. Di sini Rasulullah SAW ingin menyenangkan istrinya yang sedang haid, yang perasaannya mungkin pada saat itu sedang sensitif. Masya Allah kan. Coba tanya kaum wanita, kapan mereka sensitifnya? Umumnya ini ya. Umumnya di saat mereka sedang haid. Makanya sering kita dengar, Ustadz, iya saya lagi agak tersinggung. Ya maklumlah Ustadz, saya waktu itu sedang haid. Tuh. Sering loh saya dengar hal ini. Alasan haid. Di Rasulullah SAW memperlakukan itu. Memperlakukan Aisyah yang sedang haid seperti ini. Artinya menyenangkan ya hati Aisyah dengan cara seperti ini. Apa bukti Aisyah senang? Buktinya sampai kepada kita ini berita. Ya. Sampai kepada kita berita ini. Tandanya ini berita sangat membekas. Kisah ini sangat membekas di hati Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatiddin, ini menunjukkan perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Masya Allah. Orang Yahudi pada waktu itu kalau wanitanya sedang haid, itu di karantina, diisolir seperti orang yang terkena virus corona sekarang. Gak boleh makan bareng, gak boleh tidur bareng, gak boleh bergaul bareng, gak boleh main, gak bisa. Dia di karantina seperti orang yang terkena virus corona. Seperti itu ikhwah. Ya, disendirikan. Begitulah, coba perhatikan.
wanita yang sedang haid, perasaannya sedang sensitif, kemudian dikucilkan seperti itu, tidak bisa bergaul dengan keluarganya, tidak bisa melihat anaknya, tidak bisa bercanda gurau dengan suaminya. Coba, betapa sedihnya wanita-wanita pada saat itu. Islamlah yang telah merubah itu. Ya. Islam yang telah merubah ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muslim, syariat Islam itu mendiskreditkan kaum wanita, ini bohong besar, ikhwah. Bohong besar. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Ya, sangat memuliakan kaum wanita. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Coba kita lihat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat, if'alu kulla syai'. Silahkan kalian melakukan apa saja dengan wanitamu yang sedang haid, ilan nikah, kecuali hubungan intim. Hubungan intim nggak masalah. Kamu tidur bareng, makan bareng. Makanya ketika Rasulullah SAW meminta salah seorang istrinya untuk mengambil tikar yang ada di masjid, kata istri beliau yang beliau perintahkan, ya Rasulullah, saya sedang haid. Kata Rasulullah, innama haidatuki laysat fi yadiki. Loh, haidmu kan bukan di tanganmu. Nah, itu dia. Jadi memang ikhwafiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid. Qul huwa adzan. Dia adalah kotoran, betul, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hindarilah kaum wanitamu di saat mereka sedang haid. Tapi perlakuan menghindari ini kita lihat bagaimana prakteknya dari Rasulullah SAW. Tidak seperti yang dipraktekkan oleh orang Yahudi. Tidak. Rasulullah katakan silahkan. Kamu makan bareng, tidur bareng, berselimut bareng, bercumbu pun boleh, silahkan. Tapi yang nggak boleh hanya yaitu hubungan intim. Itu ikhwatiddin. Karena yang najis itu hanya ada di tempat haidnya aja, di kemaluannya aja. Selebihnya kan bersih mereka. Apa kita lihat wanita-wanita yang sedang haid itu kotor? Beda dengan orang Yahudi dahulu. Mereka membiarkan istri mereka. Kadang-kadang wanita-wanita mereka tuh mereka biarkan kaum wanita itu membiarkan darah haidnya terkena pakaian mereka yang seharusnya mereka cuci. Ya, seharusnya mereka cuci. Demikian ikhwatiddin. Tuh Rasulullah SAW, ya, di mana beliau memperlakukan Aisyah seperti ini, sedang haid lagi, masya Allah. Itu dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama Aisyah? Yaitu An Mansur ibni Safiyah, dari Mansur bin Safiyah, anna ummahu haddathathu, bahwasanya ibunya menceritakan kepada Mansur, anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu, bahwasanya si ibu tadi menceritakan bahwasanya ibunya tersebut menceritakan satu hadis, Aisyah menceritakan sebuah hadis kepada ibunya tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hijri wa ana haidun wa huwa thumma yaqra'ul Qur'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Yattaqi'u, kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, bentuk lafaznya kana yaqra'ul Qur'an wa ra'su fi hijri. Beliau baca Quran sementara kepala beliau yang mulia beliau letakkan ke pangkuanku. Bayangkan, ya. Jadi Aisyah sedang duduk di lantai, Rasulullah tidur, kepala Rasulullah di paha Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau waktu itu sambil baca Quran. Masya Allah. Tuh, antum yang sudah punya istri, pernah nggak lakukan itu? Antum letakkan kepala jenengan itu di paha istri antum sambil baca Quran atau sambil ngobrol. Jadi artinya paha istri itu jadikan bantal. Itu dia. Apalagi kalau istri antum gemuk kan, wah empuk lah itu pokoknya. Pokoknya. Jadi, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini itu Rasulullah melakukannya. Ya. Jadi kalau kita lihat Rasulullah itu nabi ya Allah. Rasulullah itu panglima perang. Rasulullah itu presiden, masya Allah, kepala negara,
Beliau juga yang memberikan fatwa, beliau juga yang menyelesaikan masalah-masalah negara. Namun Masya Allah beliau tidak jaim gitu kata orang sekarang. Jaga image terhadap istri, berlagak wibawa, enggak. Minum sisa air istrinya pun beliau mau. Ya, meletakkan kepala beliau di paha istrinya kan beliau nggak masalah. Ini istri, ikhwah. Itu dia. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah ini, ya, Anda para suami, tidak usah lagak-lagak wibawa depan istri, tidak usah. Kasihan itu para istri, takut nanti mereka antum berlagak-lagak wibawa. Enggak, biasa aja lah, ya, biasa aja. Tuh, masih 2 hadis kan? Kita lihat banyak lagi hadis ini. Ya, saya kumpulkan Masya Allah. Hadis lain ikhwah rahimallahu. Jadi di sini ikhwah Aisyah sedang haid. Jadi bukan berarti Rasul kejijian itu meletakkan kepala beliau di paha Aisyah radhiyallahu anha, meletakkan kepala beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana haid kata Aisyah, dan saya sedang haid. Demikian. Jadi enggak kejijian seperti orang-orang Yahudi itu kejijian dengan istri beliau, dengan kaum wanita beliau sedang haid. Enggak, itu bukan aturan Islam. Jauhkan ini. Bukan aturan Islam. Enggak layak kaum muslimin memperlakukan istrinya seperti itu. Dan beliau baca Quran. Ya, beliau baca Quran. Jadi boleh ya, antum sambil dipangku istri, palanya baca Quran. Kemudian istri mendengar bacaan antum, Masya Allah kan. Ya, mendengar. Jadi para suami baca Quran, istri mendengar bacaan Quran suami. Jangan sampai pula para suami nggak pernah baca Quran. Apalagi di saat lockdown seperti ini, di saat di rumah saja, sholat di rumah saja, para suami ketahuan, ya, ketahuan nggak bisa baca Quran. Di sini baru ketahuan hafalannya hanya inna ata'ina dan qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena setiap kali jadi imam baca pendek-pendek terus, ayat-ayat pendek. Ada satu kisah ikhwah, ya teman lah. Jadi semenjak lockdown, semenjak sholat di rumah, jadi mereka berupayalah sholat di rumah, suaminya lah, bacalah, suami yang mulai membaca. Alhamdulillah anaknya sudah mulai besar tuh, ya. Jadi setiap habis sholat anaknya protes ke papanya. Pak, ini salah bacanya begini, ini salah. Semenjak diprotes nggak mau lagi si papa untuk mengimami sholat berjamaah. Ketahuan kan? Makanya ikhwah ya, suami baca Quran lah, belajar bersama istri, sama-sama baca Quran bareng. Suami baca Quran, istri menyimak, enggak apa-apa. Ya, sambil tiduran di paha istri kita baca Quran, enggak apa-apa ikhwah. Demikian. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati seorang wanita, seorang istri beliau yang sedang sedih lah kita katakan, ya, yang sedang sedih. Apa kisahnya? Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan ini hadis hasan sahih, ya, hasan sahih gharib. Baik, yaitu dari Anas bin Malik. Annahu qala, Anas bin Malik berkata, balagha Sofiyah yang dimaksud istri beliau yaitu Sofiyah binti Akhtab. Ini kisahnya ikhwah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang Khaybar, ya, melakukan perang Khaybar, kemudian kalahlah orang Yahudi, karena di Khaybar itu kampungnya orang Yahudi, kalahlah orang Yahudi, dan di antara yang menjadi tawanan yaitu ini Sofiyah binti Akhtab. Akhtab ini ikhwah ayahnya pimpinan Yahudi pada waktu itu di daerah Khaybar. Jadi dan bahagian wanita tawanan ini ataupun hamba sahaya ini yaitu Sofiyah binti Huyai, Sofiyah binti Akhtab ini menjadi
bahagian salah seorang sahabat. Jadi dilihat, karena sahabat ini melihat ini seorang Sofia, anak daripada pimpinan Yahudi ya di Khaybar. Ini cocoknya untuk Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi pun memberikan bahagiannya kepada Rasulullah SAW. Melihat posisi Sofia merupakan orang terhormat ya di daerah Khaybar, di kalangan orang-orang Yahudi Khaybar pada waktu itu, lantas beliau menikah dengan Sofiyah ini radhiyallahu anha dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mahar. Karena wanita-wanita yang ditawan dari hasil perang, dia statusnya menjadi seorang hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya ini dia bisa merdeka kalau dimerdekakan oleh tuannya, si pemiliknya. Oleh karena itu ketika diberikan Sofiyah ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah terima dan Rasulullah menikahinya dengan mahar beliau memerdekakan Sofiyah binti Huyai. Itu dia ikhwafiddin rahimanillah wa iyyakum. Dan kisahnya begini ikhwah, sebelum Rasulullah SAW menikahinya ataupun ia menikah secara resmi, Rasulullah SAW mengutarakan niat ini kepada Sofiyah. Ternyata ikhwah, ya, Sofiyah ini radhiyallahu anha sudah lama mengidamkan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mendengar seperti itu, ya langsung masuk Islam. Bagaimana ya Rasulullah, sementara sebelum ini saja, di saat saya musyrik, saya mengidamkan menjadi istri Anda. Apalagi sekarang memang Anda mempersunting saya menjadi istri. Ya siapa yang mau menolak? Akhirnya Rasulullah menikahinya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. Ya, dibawalah Sofiyah binti Huyai. Kemudian Rasulullah menjilbabinya, memberi kerudung sampai tertutup. Ya, taulah sahabat bahwasanya Rasulullah SAW menjadikannya sebagai seorang istri. Dibawalah ke Madinah, dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW menempatkan Sofiyah binti Huyai ini di rumah Haris bin Nu'man. Kemudian ya datanglah Aisyah, orang-orang muhajirin datanglah, ya orang-orang Ansor melihat calon Rasulullah, masya Allah sangat rupawan, cantik jelita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha lihat, ya dialah yang mempersiapkan Sofiyah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kejadian kisah ini. Baik. Jadi ikhwah, ketika Aisyah sudah melihat, Rasulullah tanya, gimana ya Aisyah? Innaha Yahudiyah. Kata Aisyah, dia kan orang Yahudi. Dia kan orang Yahudi. Kata Rasulullah, itu dulu, sekarang sudah bagus Islamnya. Demikian. Baik. Kemudian masuklah Hafsah binti Umar. Ya maklumlah, ini kan jadi para istri-istri Rasulullah. Biasanya kan ada kecemburuan di antara mereka. Ketika Hafsah masuk radhiyallahu anha, dia katakan, bintul Yahud, kamu itu anak orang Yahudi. Ketika mendengar ucapan itu, kalau yang Aisyah tadi kan radhiyallahu anha tidak mengatakan itu kepada Sofiyah radhiyallahu anha, tapi ini Hafsah binti Umar mengatakan langsung kepada beliau, kamu itu anak orang Yahudi. Begitu. Keluar dia. Udah, masuklah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW masuk, fabakat, menangislah Sofiyah. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun masuk dan ternyata melihat Sofiyah sedang nangis. Faqala laha ma yubkiki. Ya Sofiyah, kamu kenapa menangis? Qalat li Hafsah, inni bintul Yahud. Ya Rasulullah, tadi Hafsah ini sambil nangis lah ya.
tangis terisak-isak. Ya Rasulullah, tadi Hafsah bilang saya itu anak orang Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, di sini peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan hati Sofia. Ya, di sini perannya luar biasa. Ini tiru ini para suami. Apa kata Rasulullah? Ketika mendengar bahwasanya Hafsah mengatakan Sofia anak orang Yahudi. Ya tentunya ini kan ucapan yang mengejek atau melecehkan. Kan biasa ini kalau kadang-kadang kalau ada saling ejek mengejek, anak orang Aceh, anak orang Padang, bisa begitu kan. Jadi tapi ini masalahnya Yahudi. Kan cukup telak menggores hati Sofia. Tapi bagaimana peran Rasulullah SAW membesarkan hati Sofia? Perhatikan. Apa kata Rasulullah? Innaki ibnatun nabi. Wa anna ammukin lan nabi. Wa innaki la tahtan nabi. Fafima tafkharu alaiki. Masya Allah. Loh, kamu jangan nangis, kata Rasulullah. Bukankah kamu anak seorang nabi? Karena keluarga Sofia binti Huyai ini itu dari keturunan Harun alaihissalam. Kamu itu anak nabi. Kemudian pamanmu nabi. Berarti saudara Harun siapa? Musa alaihissalam. Pamanmu seorang nabi. Kemudian dan kamu sekarang istri nabi. Bayangkan, kamu anak nabi, ya Sofia nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Bahasa kita gitulah ya. Sofia nggak usah nangis. Ngapain nangis? Kamu itu jangan kecil hati. Kamu itu anak nabi. Pamanmu nabi. Suamimu nabi. Lantas apa yang harus direndahkan dari kamu? Mereka yang merendahkan kamu itu apa modal mereka? Kamu itu sudah anak nabi, keponakan nabi, istri nabi, apa lagi yang kurang? Insya Allah kan. Itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati Sofia. Ya Sofia mendengar seperti ini, masya Allah kan, nggak hilanglah tangisannya, nggak sedih kembali, hilang kesedihannya. Lantas Rasulullah pergi ke Hafsah, ya ke Hafsah. Beliau ngomong, ya Hafsah, ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya mengingatkan Hafsah, janganlah seperti itu ngomongnya, sedih anak orang, gitulah kira-kira. Tidak usahlah disebut seperti itu. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini ikhwah, kalau kita tariklah kejadian-kejadian ini seperti kejadian kita di sehari-hari, misalnya istri kita, mungkin orang tua kita nggak gitu suka, dasar anak orang Padang, misalnya begitu kan, ya, atau dasar anak orang Aceh misalnya. Mungkin istri kita nangislah gitu kan. Ya, nangislah dikecam seperti itu. Ya ini kan tentunya ucapan-ucapan yang melecehkan. Betul sih memang anak orang Aceh, betul sih anak orang Padang, betul sih anak orang Jawa. Ya, tapi kan ketika diucapkan itu dengan nada melecehkan, ya itu menjadi menimbulkan goresan di hati. Jadi bagaimana? Ya antum sebagai suami, loh emang kenapa kok nangis dek? Iya mama bilang saya orang Aceh. Loh jangan salah. Orang Aceh itu punya pahlawan nasional, Cut Nyak gagah berani. Kamu jangan kecil hati. Aceh adalah provinsi satu-satunya yang tidak dijajah oleh Belanda. Begitu. Ya. Jadi carilah bahan bagaimana cara untuk membesarkan hati sang istri yang sedang sedih. Gitu caranya. Ya cari bahan lah, apalah misalnya. Demikian ikhwatiddin. Atau mungkin istri kita dicela orang karena mungkin masalah warna. Mungkin ada masalah dengan teman atau dengan akhwat yang lain. Kita pulang udah merah matanya. Kenapa, Dek? Kawan-kawan bilang adik orang kulitnya hitam, nangis misalnya. Nah, antum harus cari bahan untuk membesarkan hatinya. Gimana caranya? Misalnya nih, antum bilang, "Dek, adik itu hitam si buah manggis, memang hitam tapi dipandang manis." Gitu. Jadi artinya dibesarkanlah hati istri itu bagaimana. Jangan kata kawan-kawan adik hitam, betul hitam kali pun. Jangan begitu, tambah hancur hatinya.
Jadi dalam masalah ini, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, besarkan hati istri. Ya. Yang namanya pergaulan, terkadang ada ucapan-ucapan yang menyayat hati, kadang-kadang ada ucapan sentimen, apalagi ini antar para istri ini, terutama bagi yang berpoligami ini. Nah, siap-siaplah Anda berhadapan seperti ini, harus pandai-pandai memanajemen para istri. Ya. Keluarga Rasulullah seperti ini nih, istri-istri beliau. Ya, jadi pandai-pandailah, jangan sampai ya ada pertengkaran. Kalau cemburu tetap ada, ikhwatiddin. Ya. Tentunya Hafsah mengatakan seperti ini karena dilihat Sofia ini orangnya cantik jelita. Jadi sebagai tanda cemburu dia, alah anak orang Yahudi aja, gitu. Bahasa kita gitulah kira-kira ya, anak orang Yahudi aja, cantik-cantik pun tapi anak orang Yahudi, gitulah kira-kira. Ya, jadi ikhwatiddin ya antum lah sebagai seorang suami, ya kita lah sebagai para suami, pandai-pandailah membesarkan hati istri yang sedang sedih, begitu. Ya berarti ya harus pintarlah, cerdaslah bagaimana caranya. Apalah yang dijadikan bahan supaya istri kita tidak menjadi sedih dengan komentar-komentar orang. Mungkin kadang-kadang istri orang mengomentari masalah masakan istri kita atau family yang datang ke rumah kita, ya dia berkomentar, masakannya Indomie aja, nah begitu, ya kan memang nggak semua istri pandai masak, ikhwah. Ada istri nggak pandai masak, dia hanya pandai masak Indomie saja misalnya, ya dia hanya pandai masak mie aja, demikian, ya. Seorang istri okelah dia nggak pandai masak. Memang dia nggak bisa sama sekali yang lain, nggak ada istimewanya. Sebagaimana yang pernah kita singgung pada episode-episode sebelumnya, ada istri nggak pandai masak, tapi masalah kebersihan jangan tanya. Ya, masalah kebersihan nggak tanya, masalah dandan jangan tanya. Ya, ada istri dandan nggak pandai, tapi kebersihan rambut selai pun tak dilihat lantai, begitu. Jadi masing-masing istri itu ada keistimewaannya. Nggak ada yang apa namanya sudahlah jorok, jelek, nggak pandai masak. Itu sangat jarang lah, itu langka itu. Kalaupun ada perlu dilestarikan seperti itu. Demikian, atau kita perbaiki. Jadi demikian ikhwatiddin, kita cari apa istimewanya dibandingkan wanita yang lain. Demikian, ya kita cari istimewanya. Demikian tuh, masya Allah kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia ikhwatiddin ya. Jadi besarkanlah hati istri Anda ketika dia sedih, ya. Besarkan, pujilah dia dengan keistimewaan yang dia miliki. Jangan tekan dia dengan kekurangan yang ada pada dirinya, karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Demikian ikhwatiddin. Sudah berapa nih? Sudah 3. Banyak lagi nih. Insya Allah akan kita bacakan, ya. Banyak lagi. Di mana? Masya Allah lah pokoknya. Pokoknya kalau sudah kita mendengar nanti, antum para pemirsa nggak perlu cari-cari suatu icon bagaimana cara berromantis, tak usah. Cukup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sepertinya waktu kita sudah habis. Saya kira itu saja kajian kita sore hari ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dimanapun Anda berada dan pendengar dimanapun Anda berada, silahkan bertanya di pesan singkat 0895 6113 27778 ya, melalui WA ya, melalui WhatsApp silahkan. Afwan, kalau yang mau melalui SMS juga bisa. Mana tahu ada di sana yang tidak ada sinyal internet, silahkan pakai SMS juga boleh, silahkan. Ya, saya baru beberapa hari ini ngeh bahwasanya ada yang mengirim melalui SMS. Ya mungkin di tempat tersebut tidak ada sinyal internetnya. Oke, silahkan 0895 6113 27778. Saya ulangi 0895 6113 27778. Silahkan baik melalui WhatsApp maupun melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan pemirsa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz minta nasihat dari antum untuk ana yang sebentar lagi insya Allah ana akan menikah. Syukran jazakumullah khairan. Masya Allah, bagi siapa ini dia nggak sebutkan namanya. Ya kalau di sini Dimas Syahputra, Masya Allah. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan sampai pada akad pernikahan. Dan nasihat saya, bersabarlah dengan istri. Yang kedua, ikuti klinik pranikah ini.
Ya, ikuti klinik pranikah ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk modal kita menuju jenjang pernikahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan keluarga yang akan antum bina. Semoga dari akad pernikahan antum, dari bahtera yang antum kayu dengan istri, semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari sulbi antum anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khairan. Ustadz, saya seorang akhwat yang ingin saya tanyakan. Ana sudah gagal 2 kali Ustadz. Baru ini udah mau dikhidbah akhirnya batal lagi Ustadz. Apakah ini semua akibat dosa-dosa ana di masa lalu? Dan doakan ana Ustadz semoga disegerakan jodohnya. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ikhwafiddin, kalau kita katakan ini sebuah musibah, ya bisa akibat kesalahan kita. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sungguhnya musibah yang menimpa kalian ini kan sesuatu yang enggak menyenangkan. Maka itu semua dikarenakan dosa kalian dan Allah Maha mengampuni. Jadi bagaimana? Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar, ya. Karena dengan banyak istighfar Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semuanya. Ya, akan memudahkan semuanya insya Allah. Kemudian mengenai kegagalan, ikhwah, jangan katakan kegagalan. Jangan katakan kegagalan. Sebab kalau kita katakan gagal, bahasa gagal itu saja membuat hati kita berat. Jadi bagaimana? Rubah mindsetnya. Katakan saja, ini bukan gagal, ini hanya keberhasilan yang tertunda. Nah, gitulah. Ini berhasil, hanya belum berhasil gitu aja. Supaya nggak berat kali hati. Yang ketiga, ikhwah, ketika kita sudah mengikuti prosedur yang kita bahas pada episode pertama dan kedua, kemudian kita istikharah. Udah. Ingat, bukankah doa istikharah itu, ya Allah, apabila dia baik untukku, kehidupan duniaku dan agamaku cepat atau lambat, ya, maka mudahkan aku, berkahi aku. Ya Allah, apabila memang ternyata ini buruk untukku, agamaku, kehidupanku, baik cepat maupun lambat, maka jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku. Berarti ketika doa ini sudah kita panjatkan, anti sebagai seorang akhwat gagal untuk yang kedua kalinya, anti sudah lakukan istikharah, berarti memang itu yang terbaik untuk anti. Ya. Ingat ikhwafiddin, Allah Subhanahu wa taala firman, asa an taqraw syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu, tapi sebenarnya itu baik untukmu. Ya misalnya, ya kita ingin melamar seorang wanita, atau datanglah seorang laki-laki, seorang ikhwan melamar. Masya Allah, kita lihat kerjanya mapan, orang yang ganteng, putih, macam bule misalnya. Ya. Dan juga orang yang ngaji, terlihat soleh misalnya. Pokoknya betul-betul ikhwan idaman, para akhwat. Tapi ternyata gagal. Mungkin ada satu hal, gagallah dia. Ketahuilah, ikhwan itu berarti bukan yang terbaik untuk anti. Karena kita sudah doa kepada Allah, kita sudah upaya, kita cari yang terbaik, yang agamanya. Lantas kita berdoa kepada Allah, kita istikharah kepada Allah. Berarti kita sudah tawakal kepada Allah. Seandainya nggak jadi, kita harus yakini, inilah yang terbaik untuk saya. Ya. Inilah yang terbaik untuk saya. Gagal inilah yang terbaik untuk saya. Loh, apa hikmahnya? Allah yang tahu hikmahnya. Kita serahkan ini semua pada Allah. Kita akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun itu gagal, ketahuilah berarti Allah telah menetapkan bahwasanya ikhwan yang tadinya menjadi idaman anti itu ternyata bukan yang terbaik untuk anti. Karena menjadi seorang suami itu tidak harus yang ganteng lebih bagus, belum tentu. Tidak berarti orang yang lebih mapan kerjanya lebih baik, belum tentu ikhwah, belum tentu. Ya. Jadi wahai akhwat, wahai ukhti fillah, ya, camkanlah bahwasanya kegagalan itu yang terbaik untuk anti. Ya, itu yang terbaik untuk anti. Dan Allah telah pilihkan yang terbaik untuk anti. Berdoalah kepada Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti yang jauh lebih baik. Dan kita sama-sama berdoa untuk ukhti yang bertanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jodohnya. Yang terbaik untuk akhwat kita ini, untuk ukhti kita ini, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana batas komunikasi antara ikhwan dan akhwat yang akan menuju pernikahan? Apakah si akhwat boleh menghubungi langsung si ikhwan atau sebaliknya melalui telepon jika pembahasan urgen, atau menahan diri dengan mengirim pesan singkat saja? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ikhwah fiddin, ini pernah kita singgung bahwasanya komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh tentunya untuk hal-hal yang penting. Ya, hukum asalnya boleh untuk hal-hal yang penting. Apalagi di sini karena seperti adanya ketika kita berkomunikasi dengan yang bukan mahram kita, ya, untuk hal yang penting. Karena nggak ada hukum asalnya itu dibolehkan. Kecuali kalau menimbulkan fitnah baru nggak dibolehkan. Jangankan masalah komunikasi, hukum mengucapkan salam kepada kaum wanita itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika menimbulkan fitnah maka tidak dibolehkan. Ya, maka menjadi tidak dibolehkan. Demikian juga ini ikhwah fiddin. Ya, kalau nanti ada sudah sepakat mau menuju ke jenjang pernikahan, mau ada komunikasi, silakan komunikasi. Ya penting-penting saja. Apalagi masalah misalnya pengurusan NA-nya lah, bagaimana pestanya lah, bagaimana nanti-nantinya lah, ya, bagaimana nanti berapa undangan dan seterusnya, siapa nanti yang memberikan nasihat pernikahan. Ini kan penting ikhwah. Perlu dikomunikasikan, silakan boleh. Ya, gak ada masalah. Untuk hal-hal yang urgent gak apa-apa. Demikian. Tapi ingat para akhwat, jangan mendayu-dayukan suaranya. Ikhwan, ingat. Karena laki-laki itu punya insting untuk merayu. Begitu. Makanya jangan keluarkan senjata-senjata Anda karena dia belum sah menjadi istri. Nanti setelah jadi istri, keluarkan semua gombal Anda itu silahkan. Silahkan. Gak apa-apa. Dan berpahala insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya untuk anak yang ingin menikah tapi masih kurang biaya, jazakumullah khairan. Ikhwah, mereka yang masih kurang biaya, artinya biaya ini belum cukup untuk menuju jenjang pernikahan. Perlu kita ketahui biaya itu relatif. Kalau seandainya memang Anda punya biaya minim, cobalah cari akhwat yang bisa menerima Anda, menerima antum dengan biaya minim tersebut. Cari. Ingat nggak seorang sahabat ketika ada seorang sahabiah wanita datang kepada Rasulullah yang menawarkan dirinya, mana tahu Rasulullah berminat menikahi dia, kemudian Rasulullah tidak berminat. Lantas melihat Rasulullah nggak berminat, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah nikahkan saya dengan dia. Kata Rasulullah, coba kamu cari mahar untuk menikahi dia. Dicari ternyata nggak ada. Miskin kali sahabat ini. Sampai kata Rasulullah, kamu carilah walaupun sebentuk cincin besi untuk jadikan mahar. Ternyata nggak punya apa-apa. Tahu ikhwah apa yang dia punya? Dia punya hanya sehelai sarung. Dia teringat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kain sarungku ini yang sedang kupakai ini kujadikan mahar? Kata Rasulullah, kalau kamu berikan kain sarung itu kepada dia, kamu pakai apa? Itu kan menunjukkan sahabat ini miskin. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya, memberikan alternatif lain agar mereka bisa menikah dengan maharnya apa? Mengajarkan si wanita Al-Quran. Itu dia. Jadi kalau seberapa minimnya biaya antum, biaya akhi, ya udah carilah akhwat yang mau menerima yang seperti itu. Demikian. Atau ikhwah perlu di sini saya jelaskan, bagi antum yang punya kelapangan rezeki boleh memberikan zakat hartanya untuk biaya pernikahan seorang muslim. Boleh. Ini fatwa Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin.
Boleh mengeluarkan zakatnya untuk biaya. Tentu biayanya biaya yang paling sederhana ya, bukan biaya untuk pesta, hotel, nggak begitulah. Demikian. Itu dia. Kalau ternyata nggak ada juga biaya, nggak ada juga yang mau menerima pernikahan sementara dikarenakan biaya yang sangat minim, berarti terapkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau dia nggak sanggup memberikan nafkah tersebut, ya, maka fa'alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menekan syahwatnya. Jadi itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan si penanya ini ya untuk mendapatkan jodoh yang sekufu dan bisa menerima sesuai dengan kondisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz, apakah seorang wanita sholat di rumah ketika ia mendengar adzan harus menyelesaikan adzan dulu baru dia sholat? Syukran. Sebenarnya ketika adzan berkumandang Allahu Akbar itu di awal itu sudah menunjukkan waktu masuk. Sebenarnya di saat waktu masuk itu sudah boleh kita sholat zuhur. Ya. Tetapi yang lebih afdol sebagaimana kata Rasulullah, idza sami'tumun nida faqulu bimisli ma yaqul, apabila kamu mendengar suara adzan berkumandang dikumandangkan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Ya, ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Jadi pada dasarnya boleh, karena adzan itu dikumandangkan setelah masuk waktu. Boleh langsung sholat. Misalnya sholat zuhur misalnya, adzan zuhur begitu Allahu Akbar sudah boleh sholat zuhur karena sudah masuk waktu. Tapi sebaiknya tunggulah adzan dulu, jawablah ucapan muadzin. Ya, jawablah ucapan muadzin, baru kemudian sholat. Demikian, ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya seorang ikhwan dan berencana dikenalkan dengan akhwat oleh keluarga saya. Namun si akhwatnya meminta untuk ada komunikasi via chat pribadi, itu bagaimana Ustadz? Sebagaimana kita katakan tadi, ya selama memang ada mau dibangun komunikasi yang penting, gak ada masalah. Misalnya bertanya tentang namanya, bertanya tentang bagaimana biodatanya, di mana lahirnya, tahun berapa dia lahir, pendidikannya, atau mungkin bertanya tentang pernahkah dia mengalami penyakit-penyakit yang kronis misalnya. Demikian, Hafidin. Ya, apakah dia pernah terkait dengan narkoba misalnya, itu penting ditanyakan. Boleh silahkan, yang penting-penting saja. Ya, yang penting-penting saja boleh. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah agar dijodohkan dengan menyebut nama orang yang kita harapkan? Apakah itu terkesan memaksa kepada Allah? Enggak. Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, Tuhan kalian mengatakan, minta kepadaku, doa kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Jadi minta apa saja silakan. Yang enggak dibolehkan selama permintaan kita itu untuk memutuskan silaturahmi dan untuk dosa. Ya, untuk dosa. Jadi kalau nama yang antum sebutkan tadi, nama yang Anda sebutkan tadi adalah nama seorang yang single, bukan istri orang, boleh silakan. Karena sah Anda menikah dengan dia. Ya tentunya yang bukan mahram ya. Kalau mahram kan haram dinikahi. Dia masih single silahkan. Tapi kalau dia istri orang, Anda sebutkan nama tersebut untuk menjadi istri Anda, nggak dibolehkan karena itu maksiat. Sama artinya Anda mendoakan mereka agar pisah. Kan itu artinya. Jadi bagaimana? Kalau dia seorang single, seorang yang masih sendiri, belum punya pasangan, silahkan sebutkan namanya, nggak masalah. Sebutkan. Ya Allah, jadikanlah aku si fulan menjadi istriku misalnya, atau kita misalnya saja Sri misalnya. Ya Allah, jadikanlah Mbak Sri itu menjadi istri saya. Silahkan, nggak ada masalah.
Tidak ada masalah. Ya, karena itu boleh. Dibolehkan. Jadi sekali lagi, boleh. Karena itu tidak melanggar syariat. Dan tidak termasuk memaksa Allah. Allah tuh nggak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah. Nggak ada. Jadi apa yang kita minta, Allah tuh bisa ngasih semua. Apa kata Allah SWT? Seandainya seluruh manusia berada di satu lapangan, semuanya meminta kepadaku, kemudian aku berikan semua apa yang mereka minta, gak akan berkurang perbendaharanku kecuali bagaikan jarum yang dicelupkan di laut, ya, itulah dia berkurangnya. Seperti jarum yang dicelupkan di laut. Itulah berkurangnya. Air yang melekat di jarum dibandingkan dengan air lautan yang demikian luas. Jadi boleh, silahkan. Oh, Masya Allah Ustadz, ikhwah, para pemirsa, ternyata waktu kita sudah terlalu melewati batas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua, ikhwah, para pendengar sekalian, ya, di mana Anda berada. Bagi ikhwah yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jodoh antum. Bagi yang sedang proses, semoga Allah memudahkan sampai pada jenjang pelaminan dan menjadikan keluarga antum keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, ya, untuk hari ini waktu kita sudah sampai pada titik akhir. Semoga Allah SWT memudahkan dan memberikan inayah kepada kita dan memudahkan semua urusan-urusan kita. Demikian ikhwafiddin. Ingat, kita masih membahas beberapa hadis. Masih banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan bagaimana romantisme Rasulullah SAW dengan keluarganya. Ikuti episode-episode selanjutnya. Demikian, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.